kepada Dr. Agustinus, saya persilakan untuk waktunya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih Laboratorium Prodia yang sudah sering sekali menyelenggarakan edukasi-edukasi awam, yang saya yakin edukasi awam ini juga sangat penting untuk bisa didengarkan oleh masyarakat umum secara luas ya. Karena kita tahu di era digitalisasi, di era yang sekarang ini semuanya banyak informasi yang kita dapatkan lewat online, lewat internet, lewat media sosial. Itu kadang-kadang informasi itu bisa bersifat tidak benar ya. Dan kita ini kan sering dapat sebutan julukan netizen plus 62 gitu ya. Nah ini ada julukan gini ini karena memang orang Indonesia ini paling hobi ya kalau sudah dengar yang namanya berita-berita yang kadang-kadang yang dibaca cuma judulnya saja ya, tidak baca dalamnya. Jadi kadang-kadang bisa menimbulkan suatu mispersepsi, salah mengartikan, dan itu dalam hal kesehatan bisa menimbulkan suatu kondisi yang bisa mengganggu ya. Nah, khusus untuk hari ini topik yang diberikan pada saya adalah tentang vitamin D ya. Tentang vitamin D ini, kalau kita berbicara vitamin D, memang akhir-akhir ini menjadi sangat perhatian ya terhadap yang namanya vitamin D ini, sehubungan dengan pandemi ya. Nah, kita tahu di awal-awal pandemi kemarin banyak sekali konsumsi vitamin D ya. Mungkin akhir-akhir ini orang sudah mulai rada males ya, tapi sebenarkah apakah vitamin D ini yang dulu mungkin beberapa orang mengetahuinya kan vitamin D ini hubungannya dengan tulang gitu ya. Apakah memang itu saja? Terus bagaimana mendapatkannya? Apakah harus dengan suplementasi atau minum obat atau minum vitamin, ataukah berjemur saja kah, cukupkah gitu kan ya. Nah, nanti kalau kita berbicara mengenai cukup, kita juga akan coba untuk melihat secara literasi how much is enough ya. Jadi berapa banyak yang disebut cukup itu kan gitu ya. Jadi kalau ditanya berjemur saja cukupkah? Nah, itu nanti pertanyaan itu juga akan harus menjawab juga cukupnya itu seberapa kan gitu ya. Nah, jadi hari ini akan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan vitamin D. Saya akan coba untuk tidak terlalu panjang terhadap yang sifatnya teknikal, tetapi saya mungkin lebih banyak ke yang sifatnya lebih umum, lebih awam, mudah dimengerti saja. Ya, slide. Di sini saya coba untuk sampaikan bahwa vitamin D itu mempunyai biological effect, bukan cuma yang berada di sebelah kiri ya, yaitu regulasi kalsium, membentuk tulang, terus memperbaiki kalsium dalam darah, kalsium pada otot. Nah, ini yang dulunya seringkali vitamin D ini diasosiasikan dengan kalsium dan tulang. Ya, memang betul, tidak salah. Tetapi ada beberapa hal juga yang menjadi manfaat vitamin D yang kita seringkali lupa. Ya, dokter pun seringkali lupa ya. Apalagi awam ya, mungkin ya karena dokternya nggak jelaskan ya nggak mengerti ya. Nah, contohnya di yang sebelah kanan ada yang namanya regulasi sekresi insulin ya. Jadi tubuh kita ini juga dalam hal metabolisme gula, kita tahu ada kebutuhan terhadap hormon insulin, dan hormon insulin itu diregulasi juga vitamin D. Nanti saya akan sebutkan ya, sebetulnya vitamin D itu kalau kita sebut vitamin itu agak salah sebetulnya ya. Nah, vitamin D ini sebetulnya adalah hormon juga, sebetulnya steroid hormon ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita ini bicara secara umum, orang nyebutnya vitamin D, kalau saya nanti nyebutnya hormon, khawatirnya nanti banyak yang malah susah untuk memahami. Nah, vitamin D itu juga yang di bawah itu manfaatnya
meningkatkan proses apoptosis, mengontrol proliferasi sel, menstimulasi sel diferensiasi. Ya, ini bahasanya mungkin sulit, tetapi saya katakan 3 hal yang dibawa ini berkaitan dengan pencegahan kanker. Ya, jadi vitamin D itu juga ada urusan dengan mencegah kanker. Dan yang di atas, yang saya garisin itu, kenapa kok saya kasih lingkaran merah? Karena itu yang sekarang ini menjadi tren ya, yaitu meregulasi immune function ya. Jadi tidak hanya vitamin C yang kita butuhkan ya, tetapi vitamin D ini juga sangat dibutuhkan untuk meregulasi daya tahan tubuh kita ya. Secara lebih sederhana, slide berikutnya saya akan tampilkan. Kalau kita mengalami kekurangan vitamin D, nah otomatis karena fungsi-fungsinya tadi itu sudah dijelaskan, kalau kita kekurangan, maka kita akan kehilangan fungsi-fungsi yang tadi. Yang pertama tentunya mengalami gangguan daripada pembentukan massa tulang, mengalami kelemahan daripada otot karena penurunan jumlah kalsium dalam darah, menimbulkan resiko kanker, menimbulkan resiko cardiovascular disease atau penyakit-penyakit jantung, depresi. Ini juga kita banyak ya, gangguan-gangguan tidur, gangguan depresi yang terjadi akibat kekurangan vitamin D. Ingat tadi juga berbicara tentang regulasi insulin, kalau ini terganggu juga resiko untuk timbul diabetes. Dan regulasi terhadap imun sistem, ini juga beresiko untuk mengganggu proses yang disebut, meningkatkan proses yang disebut inflamasi atau keradangan. Jadi kalau kita kaitkan dengan imun sistem sebetulnya, slide berikutnya saya akan lebih jelaskan ini ya, bahwa memang vitamin D itu bukan imunomodulator ya. Jadi ini seringkali disalah mengerti, katanya vitamin D itu untuk meningkatkan imun. Bukan. Vitamin D itu bukan imunomodulator, tetapi dia itu regulator. Regulator itu kalau secara sederhana Bapak Ibu mungkin taunya regulator itu ada di lemari es ya, lemari pendingin ini ya. Lemari pendingin itu ada regulatornya. Apa itu artinya regulator? Misalnya kita set lemari pendingin itu suhunya kita minta 4 derajat misalnya begitu ya. Kalau suhunya mulai turun di bawah 4 derajat, maka regulator itu akan mematikan kompresornya supaya suhu itu tidak semakin lama semakin turun. Demikian juga kalau nanti ada suhu itu naik di atas 4 derajat, maka regulator itu akan meningkatkan aktivitas kompresornya supaya suhu itu tidak lama-lama tambah naik. Jadi regulator itu pada prinsipnya akan menjaga supaya stabil. Nah, vitamin D ini imun regulator. Jadi imun regulator itu akan menjaga imun kita tetap stabil. Ketika dibutuhkan untuk melawan suatu infeksi, maka vitamin D akan memicu makrofag, memicu neutrofil di dalam tubuh kita, sel-sel imun kita untuk melakukan proses pembunuhan kuman, gitu ya. Nah, tetapi ketika kemudian terjadi suatu peradangan hebat akibat infeksi tersebut, menimbulkan suatu inflamasi, sitokinnya naik, vitamin D ini bisa menenangkan sitokin di dalam tubuh kita sehingga mencegah yang terjadi di COVID kemarin itu kan sering ya, IL6-nya tinggi ya, ini Prodia paling senang kalau sudah saya merasakan IL6 ya. IL6-nya tinggi. Nah, akibatnya terjadi badai sitokin. Nah, mungkin orang awam sekarang sudah mulai sering mendengar ini namanya badai sitokin. Nah, ini vitamin D membantu untuk meregulasi supaya tidak timbul badai sitokin. Ya, jadi ini sedikit saja manfaat daripada vitamin D, pentingnya vitamin D, karena vitamin D ini baru kira-kira 1 dekade terakhir ini menjadi suatu perhatian, ya. Sebelumnya itu tidak pernah diperhatikan, padahal vitamin D ini pentingnya, karena dulu cuma kita bicara vitamin D ini taunya ya tulang ya, tapi sekarang banyak sekali manfaatnya, karena memang vitamin D ini tidak vitamin ya, mungkin slide-nya bisa dijalankan. Vitamin D itu adalah hormon. Jadi kita anggap vitamin D ini vitamin itu sebetulnya salah. Ya. Slide-nya mungkin boleh dijalankan. Vitamin D itu steroid hormon.
Jadi vitamin D itu sebetulnya mirip-mirip kayak testosteron, estrogen, mungkin itu kan hormon-hormon yang sering kita dengar, kita kenal ya, yang merupakan steroid hormon ya, hormon-hormon seperti apa namanya, hormon-hormon pertumbuhan ya. Ini sebetulnya vitamin D ini juga hormon gitu ya. Kenapa kok vitamin D ini disebut hormon? Kita tahu kalau itu vitamin itu sumbernya dari luar. Jadi tubuh kita itu tidak bisa memproduksi vitamin C ya. Jadi kita membutuhkan sumber dari luar ya. Nah, tetapi untuk vitamin D ini beda ya. Tubuh kita itu mampu memproduksi vitamin D sehingga lebih cocok sebetulnya vitamin D ini disebut hormon. Karena ini hormon. Maka secara umum hormon ini memiliki aktivitas biologis di dalam badan kita, tidak cuma satu biasanya. Dan hormon itu adalah regulator, ya, regulator di dalam badan kita. Jadi kalau tubuh kita itu mengalami proses adaptasi, mengalami proses pertumbuhan, mengalami proses healing, mengalami proses-proses banyak hal dalam tubuh kita, rata-rata semuanya dikendalikan oleh regulator. Nah, regulator ada yang mengontrol regulatornya gula, namanya hormonnya insulin, regulatornya gula, namanya hormonnya glukagon, regulatornya untuk tekanan darah itu epinefrin, norepinefrin, ya toh. Regulatornya untuk seks hormon, estrogen, testosteron. Nah, ini hormon-hormon ini regulator semua. Mengontrol sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita, termasuk vitamin D. Ya, tadi saya sudah sebutkan manfaat dan fungsi-fungsi regulator apa saja yang dikerjakan oleh vitamin D. Dan memang ada yang kita bisa dapatkan dari makanan, biasanya dalam bentuk tidak aktif ya. Vitamin D2 maupun vitamin D3 biasanya kalau vitamin D2 ini didapatkan dari sumber hewan, dari sumber tumbuhan. Kalau vitamin D3 didapatkan dari sumber hewan ya, seperti kayak minyak ikan sendiri ya, daging-dagingan, telur. Nah, itu juga mengandung vitamin D ya, tetapi kayak juga dari beberapa tumbuhan, kacang-kacangan, kelapa itu juga vitamin D tapi bentuknya D2 ya. Nah, vitamin D ini selain didapatkan dari makanan, juga D3 itu diproduksi oleh tubuh kita melalui senyawa yang namanya kolesterol. Nah, kalau kita sudah bicara kolesterol ini kan mungkin Bapak Ibu mengerti ya, kolesterol ya. Karena itu kolesterol ini orang kan seringkali menganggap, wah ini kolesterol ini penyakit gitu ya, atau sesuatu yang jahat di dalam tubuh kita. No, ya, kolesterol itu dibutuhkan tetap untuk memproduksi beberapa hormon ya. Jadi kita tidak boleh terus terlalu menekan kolesterol ini dengan obat-obatan sampai kadarnya rendah sekali. Tentunya akan mengganggu produksi hormon yang di dalam tubuh kita. Nah, kolesterol ini akan diubah menjadi 7-dehidrokolesterol dan kemudian dibawa oleh tubuh kita di jaringan lemak di bawah kulit. Dan disitulah kolesterol 7-dehidrokolesterol itu tadi terkena sinar ultraviolet dan memproduksilah vitamin D3 ya. Jadi melalui ultraviolet muncullah D3. Dan kemudian D3 itu juga belum aktif, dia harus dijadikan karsidiol terus jadi kalsitriol oleh liver atau hati kita dan oleh ginjal kita ya. Nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya, sehingga vitamin D produksinya ini tidak pendek ya. Makanya dari itu banyak yang mengatakan, oh vitamin D ini kan yang paling penting kena sinar matahari sudah ada vitamin D-nya. Nah, vitamin D ini tidak sependek itu ya. Jadi dia memang kalau untuk membuat vitamin D3 kena sinar matahari itu betul. Tetapi D3 itu efek biologisnya kurang. Dia harus menjadi kalsidiol dulu, dari kalsitriol, baru dia menimbulkan suatu efek biologis yang memang kita butuhkan ya. Nah, karena ini produksi untuk vitamin D ini di dalam tubuh kita dipengaruhi banyak hal, mulai dari paparan sinar ultraviolet B,
kulit kita sendiri, kemampuan liver kita, dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nah, kita bagi aja menjadi 2 faktor. Dan faktor eksternal ya, faktor internal itu adalah faktor yang di dalam tubuh kita tadi, yaitu kulit kita lah, genetik kita lah, fungsi ginjal kita, fungsi liver kita, atau faktor yang eksternal yaitu mungkin iklim, cuaca, pekerjaan kita, jumlah sun exposure yang kita dapatkan setiap harinya. Ya ini faktor eksternal ya. Nah, karena yang mempengaruhi itu banyak. Kadang-kadang kita kalau cuma mengandalkan yang eksternal saja, itu nggak mencukupi. Sehingga untuk beberapa kasus, pemberian suplemen vitamin D untuk mencapai kadar yang cukup, itu kadang-kadang tidak bisa dihindarkan. Ya, kita akan lihat faktor-faktornya. Slide-nya mungkin boleh dijalankan. Nah, salah satu faktor ya jenis kelamin. Ini faktor internal ya. Jadi yang 3 di atas itu faktor internal ya. Nah, usia ini pengaruh terhadap produksi vitamin D ya. Kita tahu tubuh kita ini memperoleh atau memproduksi vitamin D dengan cara kolesterol yang tadi 7 dehidrokolesterol tadi di bawah kulit, di dalam sel lemak, di dalam kulit, itu harus terkena sinar matahari, ya, dan kemudian barulah dia bisa berubah menjadi vitamin D3. Nah, kita tahu dengan bertambahnya usia, nah ini nanti mungkin pembicara berikutnya bisa lebih ngerti ini ya, karena seorang dokter spesialis kulit ini. Dengan bertambahnya usia, kulit kita itu jaringan lemaknya bertambah tipis gitu ya. Justru itulah yang membuat kalau usia bertambah kan seringkali kulit kita menjadi lebih cepat kering ya. Karena jaringan lemak yang menahan air itu juga menipis gitu ya. Jadi jaringan lemak yang menipis di bawah kulit otomatis jumlah 7 dehidrokolesterol yang berada di bawah kulit di jaringan lemaknya juga sangat tipis, sangat kurang. Ya. Dan dengan jumlah lapisan fat layer yang kurang, bahan baku yang taruh di bawah kulit kurang, maka tentunya vitamin D3 yang diproduksi juga kurang. Dan akhir-akhir ini secara literasi kita menyadari bahwa pembentukan vitamin D di kulit itu pun tidak semudah sekedar dijemur. Ya. Ternyata ultravioletnya pun harus mempunyai panjang gelombang yang tertentu, yaitu antara 290 sampai 320 nanometer. Nah ini tidak selalu ada gitu ya. Kadang-kadang sangat bergantung terhadap suatu lokasi atau daerahnya ya. Misalnya kalau tempat-tempat itu jarang mendapatkan sinar matahari yang terik ya. Ya mungkin kalau di daerah-daerah polar ya, di daerah-daerah sekitar kutub itu kan kadang-kadang sinar mataharinya nggak bisa terik ya. Nah itu seringkali meskipun terpapar matahari tapi panjang gelombangnya tidak sesuai dengan panjang gelombang UVB yang kita harapkan. Sehingga kalau terpapar sinar matahari yang salah, ya tidak mengeluarkan vitamin D, sama saja. Nah terus setelah terpapar vitamin D ternyata tidak semata-mata langsung saja berubah menjadi D3, tetapi ada yang namanya proses warm up. Nah ini yang kadang-kadang juga lupa kita. Warm up itu artinya gini, butuh proses penghangatan sehingga tubuh kita suhunya di antara 36,5 sampai 37 itu dibutuhkan. Ya kalau misalnya kita tahu orang tua kadang-kadang sering kedinginan ya, karena jumlah kapiler di bawah kulitnya, pembuluh darah di bawah kulitnya juga menipis capillary bed-nya. Nah, kalau capillary bed-nya menipis, jadi suhu kulitnya cenderung lebih dingin ya. Nah, itu produksi vitamin D-nya juga menurun gitu ya. Nah, ini kita baru bicara mengenai usia ya. Jadi usia itu sudah sangat mempengaruhi. Beberapa literatur mengatakan untuk usia di atas 60 tahun, produksi vitamin D itu bisa
berkurang 70% dibandingkan usia 20 tahunan ya. Jadi usia ini sangat mempengaruhi. Jenis kelamin, laki-laki secara data statistik memiliki jumlah kadar vitamin D3 yang lebih tinggi daripada wanita ya. Mungkin memang karena aktivitasnya. Skin type, semakin gelap, semakin banyak pigmen daripada kulit, hambatan terhadap masuknya sinar ultraviolet B ini semakin tinggi. Nah, jadi kalau beberapa literatur mengatakan untuk bisa mendapatkan kurang lebih 1.000 sampai 2.000 IU vitamin D yang didapat dari kulit, setara dengan 1.000 sampai 2.000 IU vitamin D yang didapatkan dari suplemen, itu dibutuhkan sekitar 25% body surface area, atau kalau kita bicara 25% itu berarti sebanyak 10 sampai 15 telapak tangan ya. Jadi telapak tangan kita ini kira-kira 2% body surface area ya. Jadi kalau jumlah kulit yang terpapar sinar matahari itu sekitar sebanyak luasnya itu 10 telapak tangan sampai 15 telapak tangan, itu kita anggap 25% body surface area. Dan itu mendapatkan pemanasan dengan UVB di mid day, ya mid day itu artinya ya kurang lebih di jam 11-an, jam 11, jam 12-an ya. Itu terpapar sinar matahari itu dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit itu sudah akan memproduksi kurang lebih 1.000 sampai 2.000 IU. Setara 1.000-2.000 IU untuk setara dengan suplemen ya. Nah, tetapi pada usia yang lebih tua dan pada kulit yang lebih hitam, itu untuk bisa memproduksi yang sama dibutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, ini celakanya ya. Beberapa literatur mengatakan lebih daripada 30 menit sun exposure. Lebih banyak jeleknya daripada baiknya gitu ya. Jadi nanti ini mungkin lebih banyak diterangkan sama pembicara berikutnya. Saya cuma menyampaikan saja, memang betul kalau kita misalnya mau berjemur lebih panjang, memang mendapatkan vitamin D-nya mungkin lebih cukup. Tetapi jangan lupa dampak daripada ultraviolet B kepada kulit kita. Kalau exposure-nya terlalu panjang, apalagi itu setiap hari, resiko timbul penyakit kulit, terutama yang kita takuti adalah kanker kulit, itu juga tinggi ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai apakah cukup, kalau mau dipaksakan bisa saja cukup. Ya, tetapi kenyataannya kalau kita paksakan seperti itu, dalam jangka panjang resiko kita justru lebih banyak dampak buruknya daripada dampak baiknya. Nah, vitamin D juga lately baru kita tahu ternyata kalau penjemuran itu lebih panjang lagi daripada 1 jam, malah vitamin D3 yang aktif akan didegradasi menjadi bentuk non-aktifnya. Jadi artinya kalau dipanjangin lagi jemurnya, malah akan menyebabkan penurunan vitamin D3. Nah, ini juga masih butuh penelitian lebih panjang, tapi ada beberapa literasi yang sudah mulai mengatakan bahwa menjemur terlalu panjang justru tidak baik untuk meningkatkan vitamin D3, malah cenderung bisa menurunkannya ya. Nah, berikutnya adalah genetic factor. Genetic factor ini berkaitan dengan koenzim ya. Saya pikir kalau saya tidak mau bicara terlalu panjang itu agak terlalu sulit, tapi faktor genetik ini juga pengaruh ya. Orang yang dengan skin tone yang sama, warna kulit yang sama, usianya sama, ya, jenis kelaminnya sama, di expose dengan sinar matahari yang sama, itu kadang-kadang bisa menghasilkan vitamin D yang berbeda karena koenzimnya itu juga berbeda. Jadi itu genetik ya. Jadi ada beberapa koenzim di dalam liver kita yang dibutuhkan, yang itu secara genetik dipengaruhi ya. Nah, itu faktor internal. Nah, faktor eksternalnya, body surface area, ya,
beberapa orang keluar dengan pakaian lebih tertutup, beberapa orang keluar dengan pakaian lebih terbuka. Terkena sinar matahari dengan pakaian lebih terbuka tentunya menyebabkan body surface area yang atau jumlah area tubuh yang terpapar lebih tinggi dibandingkan kalau yang tertutup. Ya, cara berpakaian itu sangat berpengaruh terhadap budaya, behaviornya. Kalau kita mungkin parkir aja ini behavior ya kalau sudah parkir jangan parkir di tempat yang terbuka ya. Kalau tempat yang tertutup aja kita selalu kalau parkir pingin deket pintu masuk ya. Nah, karena itu ini juga berpengaruh ya. Jadi cara kita berperilaku, kalau misalnya kita jalan kita selalu lebih cari yang teduh daripada yang terkena sinar matahari ya. Ini pengaruh. Dan pemakaian sunscreen ya, terutama wanita ya, kita tahu rata-rata ya pingin kulitnya bersih, putih ya. Mau tidak mau kalau supaya bisa baik ya harus pakai sunscreen karena paparan ultraviolet ini meningkatkan jumlah pigmen yang diproduksi sehingga kulitnya bisa menjadi lebih gelap ya. Ya, slide berikutnya. Nah, kadang-kadang karena ada faktor internal eksternal yang mempengaruhi ini yang tidak bisa kita cegah, akhirnya yang terjadi apa? Ya, ketika kita ukur dan kurang, maka kadang-kadang tidak bisa kita hindarkan ya untuk memberikan suplemen ya. 1.000 sampai 5.000 IU daily itu masih consider level-level yang aman untuk dikonsumsi ya. Tapi kalau sudah di atas 5.000, apalagi sampai 40.000, 50.000 sekarang ada ya, hati-hati ya. Jadi jangan mengkonsumsi vitamin D di atas 5.000 tanpa petunjuk dokter karena ini resiko untuk timbul toksisitas ya. Slide berikutnya. Pengukuran vitamin D ini juga perlu ya. Mengingat tiap orang itu tidak sama. Beberapa pasien saya mengkonsumsi 1.000 cukup, beberapa butuh sampai 5.000, beberapa dari mereka bahkan butuh sampai 50.000. Nah, kenapa kok perlu diukur? Supaya kita jangan sampai melebihi dan jangan sampai kekurangan. Karena kalau kekurangan di bawah 20 itu resiko timbul banyak penyakit ya. Tapi kalau 20 sampai 30 itu disebut insufficient, kurang ya. Tapi di atas 30 sudah sufficient. Nah, namun optimalnya kurang lebih 70-80 yang kita harapkan ya. Nah, beberapa literasi penderita diabetes ya, beberapa kondisi autoimun bahkan disarankan untuk bisa mencapai level sampai dengan 100 ya. Saya punya beberapa pasien dengan psoriasis ya. Psoriasisnya dihandle oleh dokter kulit, kita handle untuk autoimunnya, kita sampaikan bahwa kadar vitamin D-nya mesti dicukupi ya. Nah, ini slide berikutnya mungkin boleh ditayangkan. Kita harapkan di angka antara 70 sampai 100 berhasil ya. Dengan kadar vitamin D bisa mencapai 90 sampai 100-an itu ya. Psoriasisnya jadi jarang flare ya, jarang mengalami kekambuhan. Ini slide-nya boleh dijalankan. Slide-nya. Ini ya. Nah, ini psoriasis contohnya. Ini salah satu jenis autoimun ya. Nah, ini sayang slide-nya terputus ya. Nah, itu ada rekomendasinya ya. Rekomendasi ideal untuk vitamin D pada pasien psoriasis untuk mencegah supaya psoriasis ini tidak gampang flare adalah kurang lebih 70 sampai 100 dan itu tidak gampang ya. Untuk mencapai angka itu tidak gampang, dibutuhkan suplementasi. Kalau butuh dijemur, waduh jemurnya juga pasti butuh waktu yang cukup lama dan resiko untuk timbul gangguan pada kulit ya. Kadang-kadang butuh suplementasi dan cepat suplementasi. How much is enough? Kita harus melakukan cross check dengan pemeriksaan laboratorium, kita akan tahu how much is enough ya. Oke, slide berikutnya ini slide saya yang terakhir. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kalau sudah didengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Agustinus, sungguh luar biasa ini sharing beliau mengenai vitamin D dan di sini juga sudah pertanyaan sudah banyak yang masuk di sini Dr. Agustinus. Jadi tetapi nanti kita akan buka sesi tanya jawabnya tersendiri
Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu dengan Dr. Megawati. Tapi sebelumnya saya ingin kembali kepada Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ketikkan di kolom Q&A yang ada di layar Bapak Ibu semuanya, ataupun nanti bisa raise hand pada saat kita memasuki sesi tanya jawab. Dan saya menginfokan di sini juga seperti yang saya infokan di awal acara bahwa kita juga akan memberikan door prize. Salah satunya door prize yang sudah akan saya infokan ini adalah saya akan memberikan 5 door prize dari Bening Klinik Surabaya, yaitu voucher pemeriksaan dari Bening Klinik kepada 5 penanya terbaik. Jadi penanya terbaiknya saya ambil dari mana? Saya ambil dari kolom Q&A dan juga nanti saya akan pada saat saya buka sesi tanya jawab secara live. Baik, selanjutnya saya akan coba menyapa dari Dr. Megawati dari Bening Klinik Surabaya. Halo, selamat siang Dr. Megawati. Halo, selamat siang Kak Penny. Iya, gimana kabarnya ini Dr. Megawati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelumnya izinkan saya juga menyampaikan sedikit CV dari Dr. Megawati. Dan Dr. Megawati, beliau berdomisili di Surabaya dan beliau merupakan lulusan dari Dokter Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan beliau sekarang berpraktek merupakan dokter estetika dari Bening Klinik Surabaya. Baik, kepada Dokter Megawati saya persilahkan untuk bisa memulai sharingnya, yaitu tema beliau yaitu beraktivitas outdoor tanpa takut kulit gelap. Silahkan Dokter Megawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dr. Mega dari Bening Klinik Surabaya. Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai beraktivitas outdoor tanpa takut kulit gelap. Nah, apa sih penyebab sampai kulit kita menjadi gelap? Sebenarnya di dalam tubuh kita ini terdapat adanya melanin. Nah, melanin ini sendiri nantinya yang akan membentuk warna pada kulit, rambut, bola mata. Dan jika produksi melanin ini tinggi, relatif kulit kita akan cenderung lebih gelap. Dan jika produksi melanin tidak terlalu tinggi atau relatif lebih rendah, membuat kita akan menjadi tampak lebih cerah. Dan produksi melanin ini akan meningkat jika kulit kita sering terpapar sinar matahari. Nah, apa sih efek dari paparan sinar matahari ini sendiri? Salah satunya adalah hiperpigmentasi, jadi bisa menyebabkan timbulnya flek. Dan banyak jenis-jenis flek atau hiperpigmentasi. Yang pertama adalah melasma. Melasma sendiri adalah bercak kecoklatan dengan diameter yang lebih besar. Seperti yang ada di gambar, terlihat jelas, berbatas tegas. Kemudian yang kedua adalah freckles. Nah, freckles ini seperti tai lalat coklat, diameternya lebih kecil, seringnya di daerah wajah ataupun di bagian tubuh lainnya. Dan sering pada orang yang berkulit putih. Kemudian yang ketiga, lentigo. Nah, kalau lentigo ini dia batasnya lebih tegas, sering terjadi pada usia lanjut. Nah, memang kalau pada usia yang sudah lanjut, fungsi tubuh kita akan mengalami penurunan. Salah satunya fungsi kulit. Nah, fungsi kulit jika mengalami penurunan, timbul biasanya mulai kelihatan kerutan, flek-flek juga mulai akan tampak di permukaan kulit. Kemudian cara melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Yang pertama, hindari jam-jam puncak, terutama jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, ini karena sinar UV bersinar dengan terik ya. Kemudian yang kedua, kenakan pakaian yang melindungi. Jadi, boleh menggunakan baju lengan panjang ataupun berwarna yang lebih cerah. Karena kalau kain yang berwarna lebih gelap, lebih banyak akan menyerap panas, sehingga berdampak pada kulit.
Kemudian yang ketiga, gunakan UV protection. Nah, ini sangat penting dalam penggunaan sunscreen, apalagi aktivitasnya banyak di luar ruangan yang terpapar sinar matahari secara langsung. Karena sunscreen sendiri sebagai pelindung dari sinar radiasi UVA dan UVB. Jika terkena sinar UV, bisa menyebabkan kulit terbakar, bahkan hal-hal yang terburuk bisa menjadikan kanker pada kulit. Sinar UVA sendiri dapat mempercepat proses penuaan kulit, menyebabkan keriput, dan bisa menyebabkan timbulnya flek. Sedangkan kalau sinar UVB dapat menyebabkan kulit terbakar atau gosong biasanya ya. Jika kulit sering terkena sinar UVA dan UVB, ini akan lebih besar resiko terkenanya kanker kulit. Makanya sangat penting untuk penggunaan sunscreen, dan paling bagus upayakan kalau aktivitasnya di outdoor, sunscreen boleh diulang tiap 4 jam. Karena biasanya kalau krim-krim kena air, keringat, kita ambil air wudhu akan luntur. Jadi memang penting banget untuk penggunaan dan pengulangan sunscreen, apalagi aktivitasnya banyak di luar ruangan. Meskipun aktivitasnya di dalam ruangan, juga alangkah baiknya tetap menggunakan sunscreen, karena kadang uap panas dari luar, cahaya lampu, atau waktu memasak itu juga bisa mempengaruhi fleknya akan lebih tampak ataupun kulitnya bisa lebih kusam. Selain itu, paparan sinar UV bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, kalau jangka pendeknya jika benar-benar sering terpapar, kulitnya akan bisa lebih terbakar, bisa gosong, tampak kusam. Terus jangka panjangnya juga bisa timbul fleknya yang bersifat kronis atau berlangsung lama. Dan yang keempat, melakukan perawatan wajah. Jadi pentingnya melakukan perawatan wajah agar terbebas dari segala jenis permasalahan kulit, baik itu penggunaan skincare maupun untuk perawatan langsung datang ke klinik. Karena dapat mengatasi segala problem kulit, kusam, terus untuk mengatasi flek akibat paparan sinar matahari. Kemudian ciri-ciri kulit yang sehat, yang pertama kulitnya harus bersih, warna kulit merata. Nah, biasanya juga akibat paparan sinar matahari menyebabkan kulit menjadi tidak merata, terlihat kusam gitu. Kemudian timbul flek ya. Kemudian ciri-ciri kulit sehat selain itu juga harus kulitnya elastis, kelembapan kulitnya terjaga, dan bebas dari jerawat. Nah, ini biasa kalau kita sering terpapar sinar matahari, biasanya akan menyebabkan sel kulit mati akan menumpuk. Jika sel kulit mati menumpuk, biasanya kulit akan terlihat lebih kusam, lebih gelap, ya. Jadi penting banget untuk penggunaan skincare untuk pengangkatan sel kulit matinya, terutama pada penggunaan krim malam. Kemudian kalau untuk di Bening Klinik Surabaya, untuk mengatasi kulit wajah kusam akibat paparan sinar mataharinya, kita ada Silk Peel. Jadi Silk Peel ini adalah alat facial tercanggih di dunia. Ini merupakan facial favorit selebritis dunia karena ada proses suction atau penyedotan, pengangkatan sel kulit mati ataupun komedo tanpa rasa nyeri atau rasa sakit. Dan hasilnya pun langsung kita bisa lihat. Kemudian nanti ada tahapan akan ada serum yang dimasukkan disesuaikan dengan kondisi kulit wajah pasien ya. Jadi ada serum untuk mengecilkan pori-pori, untuk jerawat, untuk mencerahkan, mengencangkan, dan hasilnya langsung terlihat, bisa dilihat before dan after setelah treatment. Kemudian manfaat laser. Manfaat laser ini sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, bisa mengatasi flek, menyamarkan noda bekas jerawat, mencerahkan kulit, meremajakan kulit, kemudian untuk mengencangkan, bahkan bisa mengatasi problem-problem seperti pori-pori, terus bopeng bekas jerawat, kemudian juga membunuh bakteri penyebab jerawat, stretch mark, kemudian untuk menghilangkan tato, nevus ota di Bening Klinik. Kalau untuk laser, kita merupakan laser center, laser terlengkap, dan laser tercanggih juga kita punya.
Yang pertama untuk laser flek kita punya NDX laser. Nah, NDX laser ini memiliki panjang gelombang 1064, 532 nano dan 660 dan 595. Kegunaannya laser NDX ini yang pertama untuk peremajaan kulit, terus bisa juga untuk melembabkan, mencerahkan, kemudian bisa juga untuk menyamarkan flek, untuk hapus tato juga bisa. Bahkan kalau ada luka-luka di bagian tubuh itu bisa dengan laser NDX. Kemudian untuk before after-nya pasien dengan laser NDX. Bisa dilihat, namun untuk hasil yang maksimal butuh pengulangan. Kemudian yang kedua kita punya PicoSure laser. Ini salah satu laser unggulan kami di Benings Klinik. Ini laser tercanggih, terbaik, termahal di dunia. Karena banyak manfaatnya, teknologi laser ini untuk downtime-nya sangat minim, biasanya berlangsung 3-4 jam, paling lama 1 hari. PicoSure sendiri bisa mengatasi segala kemudian untuk mencerahkan, mengencangkan, menyamarkan flek, kemudian bekas-bekas jerawat, stretch mark juga bisa, nefus otah, menghapus tato juga bisa. Untuk before after-nya untuk pasien flek terlihat. Untuk hasil yang maksimal paling bagus bisa dirutinkan per 2 minggu. Kemudian kita punya laser Poyelo. Laser Poyelo ini salah satu teknologi terbaik di dunia dengan panjang gelombang 577 nano dalam presisi yang sangat akurat. Nah, kalau Poyelo laser ini laser peremajaan kulit yang fungsinya bisa untuk mencerahkan, meratakan warna kulit. Terus jika ada pembuluh darah yang tampak di permukaan kulit atau telangiektasia, kita bisa tembak juga. Kemudian bisa untuk menyamarkan bekas jerawat yang berwarna kemerahan. Kemudian juga untuk kulit-kulit sensitif muda merah. Ini bisa sangat terbantu dengan Proyelo laser. Proyelo laser ini salah satu laser bestseller kita. Untuk before after-nya, untuk bekas jerawat yang berwarna kemerahan sangat terbantu dengan laser Poyelo ya. Sebenarnya 1 kali treatment laser-laser kami sudah mulai terlihat hasilnya, namun untuk hasil yang maksimal memang butuh pengulangan. Kemudian penting banget juga penggunaan skincare. Apalagi jika aktivitasnya banyak di luar ruangan ya. Yang pertama adalah pembersih wajah. Nah, fungsi dari pembersih wajah ini sangat penting untuk menghapus sisa make up, kotoran debu yang menempel pada kulit wajah ya, dan juga untuk membantu penyerapan skincare-nya lebih optimal. Kemudian ada toner. Nah, toner ini sendiri berperan penting untuk mengembalikan pH kulit, karena kalau kita habis cuci muka, biasanya pH kulit wajah kita akan berubah. Nah, ini fungsinya toner. Dia akan mengembalikan pH kulit, menyegarkan kulit wajah juga, mengembalikan kelembapan. Kemudian ada serum. Nah, kalau serum ini fungsinya untuk menutrisi kulit wajah dan mengatasi problem masalah kulit. Serum kita juga cukup lengkap. Yang pertama kita punya serum ultimate yang untuk mencerahkan. Kemudian ada serum pore untuk mengecilkan pori-pori. Kemudian kita juga ada punya serum regeneration untuk mengatasi bopeng, bisa meregenerasi kulit. Kemudian ada serum diamond. Ini dari serbuk diamond, fungsinya untuk mencerahkan, mengencangkan. Ada serum deluxe juga untuk mengencangkan atau anti-aging, dan serum acne. Jadi berfungsi untuk mengurangi pertumbuhan jerawat, terus menyamarkan bekas jerawat juga bisa. Kemudian untuk krim paginya, di krim pagi kami sudah ada UV protection-nya, digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Nah, penting banget untuk penggunaan krim pagi, bisa diulang lagi tiap 4 jam. Biasanya dipakai pagi hari sebelum aktivitas, boleh diulang habis sholat zuhur atau sholat asar ya, karena itu tadi, krim-krim kena air, keringat, ambil air wudhu akan luntur. Paling bagus, cuci muka dulu lagi pakai sabun, baru boleh penggunaan krim pagi. Untuk krim malamnya sangat berperan penting juga untuk proses pengangkatan sel kulit mati dan mengatasi segala macam problem kulit seperti flek, kusam, jerawat ya.
Nah, ini untuk penggunaan skincare. Untuk before after-nya kulitnya tampak lebih cerah, lebih glowing, lebih bersih, lebih kenyal. Insya Allah kalau misalnya penggunaan skincare-nya telaten, terus rutin untuk treatment-nya pasti ada hasilnya, namun memang bertahap. Dan penting juga untuk merawat kulit dari dalam, yaitu dengan pertama bisa makan kaya kolagen seperti kaldu tulang ayam, makan ikan, buah beri, sayur-sayuran, bayam, kangkung, sayur. Terus bisa juga dengan perbanyak minum air putih ya, sangat penting juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Mega atas pemaparannya. Sangat luar biasa di sini, dan juga di sini pertanyaannya masih terus masuk untuk di rekan-rekan prodi di sini. Saya akan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa bertanya baik secara langsung ataupun dengan mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Dan tidak lupa nanti saya akan pilih 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan door prize dari Bening Klinik Surabaya, yaitu voucher 20% untuk all treatment dan juga 10% untuk pembelian skincare. Baik, di sini sebelum kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Dr. Mega dan juga Dr. Agustinus. Sebelumnya saya akan kembali untuk raise hand-nya, bisa jika pertanyaan langsung bisa raise hand, dan saya akan mencoba di sini sudah ada yang bertanya, sudah hampir 30 pertanyaan yang masuk. Saya akan mencoba merekap di sini untuk pertanyaan yang masuk sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab secara live. Baik, untuk yang pertama mungkin di sini saya akan bertanya kepada Dr. Agustinus terlebih dahulu. Halo, ya. Dr. Agustinus. Iya. Ya, Dok, di sini banyak yang bertanya nih, Dok, untuk namanya tentang vitamin D terkait pemeriksaan. Apakah memang dibutuhkan terlebih dahulu, Dok, untuk cek kadar vitamin D sebelum untuk mengkonsumsi vitamin D, atau setelah minum baru periksa? Seperti itu, Dr. Agustinus. Baik, jadi kalau kita sarankan memang karena suplementasi itu kan definisinya adalah memberikan suatu tambahan substansi yang dibutuhkan tubuh ketika terjadi kekurangan. Itu kan suplementasi ya. Jadi kalau terjadi kekurangan ya kita memerlukan suplementasi. Ketika itu sudah mencukupi ya kita sarankan tidak memberikan suplementasi, karena bagaimanapun juga kalau berlebihan tentunya memiliki dampak yang lebih buruk daripada dampak baik daripada suplemen yang kita harapkan. Nah, otomatis untuk mengetahui berapa jumlah suplemen yang perlu saya berikan, perlukah diberikan atau tidak, sebaiknya memang kita mengukur. Proses pengukurannya sangat simpel. Saya pikir Prodia sudah lama sekali ya, sudah bisa mengukur vitamin D, barangkali sudah lebih dari 3 tahun. Kalau dulu dikirim ke Jakarta, sekarang saya lihat di Surabaya kelihatannya kok cepat sekali hasilnya, berarti sudah bisa mengerjakan sendiri ya. Nah, asalkan kita mungkin kita punya akses yang cukup baik ke laboratorium ya. Ya, Prodia ini cabangnya di mana-mana, saya pikir tidak sulit lah ya. Kita tinggal datang, minta pemeriksaan vitamin D, mungkin boleh dibantu oleh dokter yang menjadi representatif di Prodia juga bisa, atau datang ke dokter dulu, menanyakan pada dokter bisa kasih pengantarnya untuk pemeriksaan vitamin D. Dari situ nanti kita akan bisa menentukan apakah dibutuhkan suplementasi atau tidak. Karena memang secara jujur, saya menemukan beberapa, meskipun tidak banyak ya, orang-orang dengan suplemen tanpa suplementasi vitamin D kadarnya sudah mencapai 50-70 ada ya. Sehingga pada saat itu terjadi ya saya akan sampaikan bahwa tidak memerlukan tuh suplementasi ya. Jadi jangan kita mentang-mentang pandemi langsung aja main hajar gitu ya. Tetapi beberapa literasi mengatakan kalau kita memang mungkin tidak bisa mengakses laboratorium atau mungkin mengalami sesuatu yang menyulitkan kita ketika kita mau memeriksakan vitamin D, 1.000 sampai 5.000 IU per hari
tetap consideration-nya adalah sesuatu yang cukup aman untuk bisa dikonsumsi dalam jangka yang panjang ya. Tetapi lebih daripada itu kita tidak rekomendasikan. Tetapi ada jauh lebih baik bila jauh lebih baik. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dr. Agustinus. Jadi kadar 1.000 sampai 5.000 IU itu sudah cukup berarti ya dok ya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk tetap harus dikontrol untuk melakukan pemeriksaan dari vitamin D. Jangan lupa periksa vitamin D-nya juga harus di Prodia ya. Baik, saya juga langsung kembali ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini mungkin bisa dibantu dijawab antara Dr. Agustinus ataupun juga Dr. Mega. Ini banyak yang bertanya sih sebenarnya waktu yang tepat digunakan untuk berjemur, karena kan pasti banyak istilahnya hoax di luar sana yang harus bilang, tadi Dokter Mega infokan jam 10 itu nggak boleh, tapi saya pernah dapat seperti WA gitu ya, informasi bahwa yang bagus itu jam 12 siang ataupun jam 11 siang. Nah itu sebenarnya mungkin bisa dibantu ini antara mungkin Dokter Agustinus ataupun Dokter Mega yang bisa menyampaikan sebenarnya jam paling tepat untuk kita berjemur itu sebenarnya jam berapa sih? Dan mungkin berapa lama? Apakah memang harus 30 menit ataupun mungkin cukup sekitar 5-15 menit seperti itu? Silahkan. Saya mungkin masuk sedikit ya. Boleh. Dalam hal berjemur ini kalau kita berurusan dengan kulit ya, kita mengenal yang namanya minimal erythema MED ya, saya lupa, minimal erythemal dose kalau nggak salah itu ya. Jadi seberapa besar jumlah paparan sinar ultraviolet yang bisa menimbulkan suatu eritema pada kulit, dan eritema ini yang mungkin lebih banyak dihindari oleh beberapa sejawat kulit, teman-teman yang bergerak di bidang beautician. Karena memang eritema ini kan menimbulkan banyak hal yang mengganggu ya, mengganggu estetika terutama ya. Tadi mungkin sudah diterangkan melasma, meningkatkan jumlah melatonin, nah otomatis kulitnya menjadi lebih gelap. Dan kita tahu di budaya kita ini kan, budaya kita ya, hobinya kan kulitnya lebih cerah, lebih putih, itu lebih bagus ya. Tapi belum tentu loh, orang-orang Eropa itu banyak yang juga suka kulit gelap ya. Jadi ini budaya ya, sangat bergantung kepada budaya ya. Tetapi kalau saya berbicara mengenai kesehatan ya, memang sinar matahari itu bukan cuma untuk vitamin D ya, tapi juga bermanfaat untuk mengurangi jumlah bakteri di kulit ya. Jadi ada beberapa manfaat ya, termasuk beberapa hormonal, siklus hormon diurnal di badan kita itu juga membutuhkan paparan sinar matahari ya toh. Jadi tidak hanya vitamin D, tapi kalau kita menargetkan ultraviolet B dengan panjang gelombang yang bisa memproduksi vitamin D, memang kita sarankan adalah sampai dengan matahari itu berwarna tidak kuning. Jadi kalau selama matahari itu warnanya masih kuning, itu lebih banyak UVA-nya. Kalau UVA itu mungkin tidak terlalu cocok untuk vitamin D ya. Jadi kalau vitamin sudah putih cerah, itu memang paparan UVB-nya lebih optimal ya. 10 sampai 15 menit paparan ini saya pikir masih di bawah 1 MED saya rasa. Saya rasa mungkin tidak terlalu menyalahi teman-teman di bidang beautician kalau misalnya terpapar cuma 10 sampai 15 menit. Di bawah 5 menit beberapa literasi mengatakan useless. Ya, makanya kita sarankan 10-15 menit. Jangan 2 jam ya. Ini beberapa pasien berjemur 2 jam. Waduh, itu rasanya nggak lama bisa kanker kulit nanti ya. Nah, tetapi beberapa literasi mengatakan untuk kulit yang lebih gelap dibutuhkan up to 30 menit. Jadi ini penting ya. Jadi kalau untuk mereka yang punya skin tone yang lebih gelap, memang membutuhkan paparan lebih panjang sampai dengan 30 menit. Tapi kita tidak pernah rekomendasikan untuk memaparkan lebih daripada 30 menit. Karena itu tadi lebih banyak dampak buruknya ya, beli suplemennya itu lebih murah daripada perawatan kulitnya nanti itu ya. Oke, silakan mungkin dokter Dokter Mega mungkin bisa menambahkan, silakan. Ya, silakan Dokter Mega mungkin bisa menambahkan. Oke, kalau tambahan dari saya saja sih sebenarnya kapan waktu paling tepat untuk menggunakan
sunscreens. Sebenarnya yang penting pada waktu saat kita memulai aktivitas, biasanya terutama pada wanita bangun tidur, biasanya yang terutama ibu-ibu berhubungan langsung dengan dapur. Nah, saran saya paling bagus dibersihkan dulu kulit wajahnya setelah penggunaan krim malam. Kemudian baru pakai sunblocknya, karena itu tadi. Terkadang uap panas dari luar, cahaya lampu waktu memasak juga akan mempengaruhi kulit wajah. Dan selain itu juga pada waktu aktivitas di outdoor sudah boleh dipakai lagi dan pengulangannya butuh tiap 4 jam. Itu sampai kapan? Sampai sebenarnya kalau di Surabaya mungkin jam 5 sore itu kan masih panas, boleh masih dipakai sunscreen. Seperti itu. Selama matahari masih ada, sunscreen boleh digunakan dan penting banget untuk pengulangan untuk sunscreennya. Itu aja kalau dari saya. Oke. Dok, mungkin boleh saya sedikit bertanya. Silakan Dr. Agustinus. Memang secara prinsip pemakaian sunscreen pun kan juga menjadi satu hambatan untuk produksi vitamin D ya. Jadi memang ini saya katakan the price of beauty ya, the price of beauty. Jadi apakah kemudian dengan kita kurang terpapar sinar matahari atau pemakaian sunscreen yang memang kita harus lakukan karena mungkin berkaitan dengan estetika ya, itu harus mengorbankan kesehatan dalam hal ini kadar vitamin D level di dalam badan kita. Tentunya ya tidak juga, dalam arti ketika memang disarankan untuk tidak terlalu banyak terpapar sinar matahari atau memakai sunblock untuk kepentingan lainnya, ya suplementasi itu menjadi salah satu salah satu jalan keluar ya. Jadi dalam arti ya sudah, kalau memang di dalam satu titik kita memang tidak bisa memakai cara yang natural karena kita berkepentingan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat estetik, maka kita bisa memakai suplementasi dan saya rasa sih tidak terlalu buruk lah memberikan suplementasi. Itu aja mungkin. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya untuk Dr. Agustinus dan juga Dr. Mega. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kolom Q&A yang masih terus bertambah di sini pertanyaannya. Baik, untuk sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan secara live, tadi mungkin saya sedikit tanya kepada Dr. Mega ya. Tadi kan Dr. Mega diinfokan kalau kita mau outdoor penggunaan sunscreen-nya, Dok, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita seperti jika ada aktivitasnya itu indoor, Dok, mungkin seperti para pekerja yang di dalam gedung gitu ya, Dok ya, yang mungkin tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, apakah memang tetap dibutuhkan sunscreen ataupun juga tetap dibutuhkan istilahnya reapply dari sunscreen-nya, seperti itu, Dr. Mega? Iya, sebenarnya idealnya tetap harus penggunaan sunblock atau sunscreen meskipun aktivitasnya tetap di dalam ruangan. Karena itu tadi, karena kadang cahaya lampu, bahkan uap panas dari luar dan waktu memasak itu juga sangat mempengaruhi kulit wajah. Kadang ada beberapa pasien yang bilang, "Dok, saya di dalam rumah aja, kenapa kompleks saya tambah tebal?" Banyak banget pasien kita bilang kayak gitu. Saya tanya balik, "Ibu di rumah ngapain aja?" "Iya, saya kan ibu rumah tangga, Dok. Kerjaan saya memasak. Hari-hari saya masak pagi untuk sarapan anak saya ulang lagi siang hari untuk suami saya dan malam hari pada waktu sepulang kerja." "Ya, Ibu ulang nggak sunblocknya di rumah, sunscreen-nya?" Nah, itulah pentingnya tadi penggunaan sunscreen. Oke, baik. Terima kasih Dr. Mega atas penyampaiannya. Kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawabnya secara live. Saya mempersilahkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa klik raise hand jika ingin bertanya langsung baik kepada Dr. Agustinus ataupun Dr. Mega. Silakan. Nanti akan kita open access untuk bisa bertanya secara langsung, baik mungkin open mic ataupun juga open kamera kepada para pembicara kita. Oke. Ini juga saya mau menyampaikan, jadi benih. Boleh, silakan Mbak. Door prize. Oh iya. Para peserta yang udah join webinar hari ini, kita mau ngasih 2 sunscreen spray untuk 2 orang yang berhasil
menjawab pertanyaan dari Dokter Meja. Tadi mungkin pasti teman-teman udah pada menyimak ya untuk presentasi dari Dokter Meja dari Klinik Klinik. Nah, nanti kita akan memberikan pertanyaan dan 2 orang yang beruntung akan mendapatkan sunscreen. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas informasinya. Jadi para Bapak Ibu sudah dibocorin lagi nih untuk door prize-nya dari Benih Klinik akan mendapatkan 2 sunscreen spray, di mana cara mendapatkannya nanti akan diberi pertanyaan yang mudah mungkin ya dari Dr. Mega kepada para peserta di sini. Baik, ini sambil menunggu untuk yang raise hand, mungkin bisa Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand kepada pada saat ini. Nah, nanti kita akan buka untuk open mic-nya. Oke, di sini yang sudah raise hand atas nama Ibu Lili Liliana. Mungkin bisa dibantu rekan-rekan Prodia untuk diberikan akses untuk berbicara. Iya. Halo, selamat siang Ibu Lili. Selamat siang. Iya, silakan. Maaf Ibu Lili, dari kota mana ini? Surabaya. Oh ya, baik. Silakan satu pertanyaan baik kepada Dr. Agustinus ataupun juga kepada Dr. Mega, Ibu Lili. Kepada Dr. Agustinus, saya mau tanya. Saya kan autoimun. Vitamin dosis kadar vitamin D saya 15. Saya juga dikasih tambahan vitamin D 5.000 per harinya. Pertanyaan saya adalah, apakah saya tetap masih harus berjemur atau tidak? Karena sebelumnya sih saya memang ada rutin berjemur, tapi yaitu vitamin D-nya kayaknya kok nggak bergerak. Tapi sebelum berjemur sih saya memang belum pernah periksa sih vitamin D saya tingkatnya berapa, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saya jawab. Boleh, silakan. Terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Silakan Dr. Agustinus bisa dijawab langsung. Baik, jadi memang betul. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan beberapa kondisi autoimun ya, ada yang psoriasis, ada beberapa jenis autoimun termasuk rheumatoid arthritis. Itu disarankan untuk mencapai kadar vitamin C 70 sampai 100 dan itu tidak mudah ya. Ibu diberikan suplementasi dengan 5.000 IU per hari. Apakah perlu tetap berjemur atau tidak tergantung dari jenis autoimunnya. Ada beberapa jenis autoimun yang mesti Ibu tanyakan kepada dokter autoimunnya. Ada beberapa jenis autoimun yang tidak boleh berjemur ya, seperti kayak lupus. Lupus itu disarankan untuk tidak berjemur ya, karena ketika banyak berjemur ada DNA daripada sel kita yang mengalami pemecahan. Dan pecahnya sel itu menyebabkan keluarnya sel itu DNA kita terekspos dengan serum kita dan itu menimbulkan reaksi lupus yang lebih berat lagi ya. Ini contohnya ya, ada beberapa jenis autoimun yang memang disarankan. Nah, karena itu kalau memang kita memilih untuk tidak berjemur atau disarankan untuk tidak berjemur, pertanyaannya apakah mencukupi ya, sekalipun suplemen pun belum tentu loh 5.000 itu mencukupi. Testimoni saya sendiri, saya pernah mengkonsumsi 5.000 IU per hari selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan selama pandemi yang kemarin itu, kalau tidak salah bulan-bulan Juni atau Juli tahun lalu itu saya 48, jadi masih suboptimal, sehingga saya kejar lagi sampai dengan sekarang ini kadar vitamin D saya sudah mencapai di angka 82, terakhir saya cek bulan Februari kemarin, dengan suplementasi yang lebih daripada 5.000, tapi tentunya tetap dalam pengawasan ya. Dalam arti saya ya 3 bulan atau 4 bulan sekali saya coba untuk cekkan vitamin D-nya supaya jangan sampai kebablasan juga. Tapi kelihatannya di dosis yang saya konsumsi sekarang ini cukup stabil di level 70-80. Nah, jadi ketika Ibu nanti mengharapkan atau direkomendasi vitamin D di dalam darah Ibu di level kurang lebih 70 sampai 100, maka saran saya sih Ibu cross check ya, dengan vitamin D-nya dicek. Jadi setelah Ibu mengkonsumsi vitamin D kurang lebih sebulan 2 bulan dengan aktivitas yang dengan exposure atau non exposure, Ibu cek. Ya, kalau memang mencukupi kita pertahankan, kita cek lagi 3-4 bulan dicek lagi. Jadi supaya kita bisa tahu memang kondisi autoimun ini kan lifetime ya, jadi kita bawa terus.
dan tingginya kadar vitamin D ini kita harapkan kondisi autoimun ini supaya tidak menjadi flare ya. Jadi kita tahu autoimun itu tidak selalu mengganggu ya. Jadi kadang-kadang dia dormant, kadang-kadang dia flare ya. Saat dia dormant ya kita hidup seperti biasa ya. Tapi begitu flare mulai mengganggu autoimunnya ya. Jadi supaya tidak sering flare, memang kita harapkan ayo tadi regulatornya imun itu kan vitamin D itu disarankan di level yang antara 70 sampai 100. Nah, untuk bisa mencapai itu, ya memang nggak gampang, ya memang membutuhkan pemeriksaan. Kalau menurut saya lebih baik tetap dijalankan untuk pemeriksaannya, dan apakah perlu berjemur tidak, saya tidak bisa jawab ini sampai dengan nanti ada rekomendasi dari dokter imunnya Ibu, apakah jenis autoimun yang Ibu alami diizinkan enggak untuk berjemur. Tapi pun kalau sampai berjemur, saya nggak tahu ini usianya Bu Lili berapa ya, tapi kalau pun usianya di atas 60 ya, saya rasa berjemur itu pun sudah mulai tidak efektif lagi untuk bisa meningkatkan produksi vitamin D ya. Ya tetap aja terkena sinar matahari oke, karena itu juga mempunyai manfaat yang lain selain vitamin D. Tetapi kalau secara khusus berjemur untuk meningkatkan vitamin D, saya pikir kalau usianya di atas 60 juga rasanya agak percuma. Jadi Bu mungkin sudah sampai kelihatannya kadar vitamin D-nya nggak tinggi, karena itu kadar vitamin D ini juga sangat dipengaruhi banyak hal ya. Ya kalau kita berjemur atau olahraga kena di bawah sinar matahari, tapi olahraganya pakai celana panjang, lengan panjang ya body surface area yang terpapar juga kecil kan gitu ya. Jadi kalau kita berjemurnya dengan area yang lebih terbuka ya lebih dapat body surface areanya. Terus kalau kita olahraga tadi mungkin karena mendengar rekomendasi supaya kulitnya nggak banyak fleknya, kita pakai sunblock terus kita olahraga ya tetap aja produksi vitamin D-nya juga kurang ya. Jadi ini banyak hambatan ya. Jadi mungkin kalau dibutuhkan sampai dengan ketinggian 70 sampai 100 nanogram per desiliter mungkin butuh suplemen memang ya, butuh suplemen, nggak bisa hanya mengandalkan berjemur ya. Oke, mungkin menjawab enggak ya Bu Lili? Oke, baik. Terima kasih Dr. Agustinus atas pemaparannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lili, sehingga mungkin Ibu Lili juga bisa tetap mengontrol kadar vitamin D yang dibutuhkan oleh Ibu Lili. Baik, ini saya akan juga sebelum kita akan masuk ke pertanyaan live lagi, ini sudah ada yang angkat tangan lagi, jadi saya buka sesi pertanyaan secara live ya. Di sini saya persilakan kepada Ibu Angelina Sieni. Mungkin bisa dibantu rekan-rekan Prodia untuk dibukakan untuk akses open mic-nya. Halo, selamat siang Bu Angelina. Halo. Halo. Iya, silakan Ibu Angelina, maaf dari kota mana? Surabaya. Oh iya, silakan satu pertanyaan kepada Dr. Agustinus atau kepada Dr. Mega, Ibu? Dr. Agustinus. Boleh, silakan Ibu Angelina. Selamat siang, Dr. Agustinus. Ya, selamat siang. Saya mohon info. Kan saya dengarnya kalau kita minum suplemen vitamin D itu sebaiknya harus dikonsumsi dengan vitamin K2 supaya tidak terjadi penggumpalan darah. Terus juga saya pernah dengar katanya kalau mau minum vitamin D itu harus sebaiknya sesudah makan, dan makannya tuh yang berlemak seperti itu loh, dan makan harus yang makan sewaktu ada sinar matahari. Jadi posisi waktu makan pagi makannya ada berlemak supaya vitamin D-nya larut dalam lemak, terus kena matahari jadi supaya jadi gitu Dok. Apakah seperti itu Dok? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Bu Angelina. Silakan Dr. Agustinus mungkin bisa langsung dijawab. Baik Bu Angelina, selamat siang. Jadi ini memang mengenai vitamin K2 ya, atau MK7 ya, ada beberapa istilah ya. Ini memang vitamin yang cukup baru ya, banyak sekali manfaat kerjanya belum diketahui, tetapi manfaatnya utamanya untuk MK7 atau vitamin K2 ya,
ini adalah lebih banyak kepada memperbaiki aktivitas daripada osteoklas ya. Jadi memperbaiki aktivitas tulangnya ya. Jadi lebih ke arah bukan ke arah pembuluh darah ya, tetapi lebih ke arah memang kepada menghambat atau mengurangi pelepasan kalsium dari tulang. Kita tahu vitamin D ini kan memang meregulasi kalsium di dalam darah. Satu cara untuk bisa meningkatkan jumlah kalsium di dalam darah ketika kalsium ini turun di dalam darah, dan kalsium itu kita butuhkan untuk banyak hal ya, untuk gerak otot, untuk makanannya otak, untuk gerak jantung. Jadi kita membutuhkan kalsium dan ini vital sekali kalau rendah. Nah, vitamin D itu salah satunya meregulasi itu dengan cara cara tiga. Yang pertama meningkatkan serapan vitamin D di usus. Cara yang kedua mengabsorpsi meningkatkan penyerapan kalsium di usus, meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal, sama yang terakhir adalah dengan cara menggerakkan kalsium dari tulang menuju ke darah ya. Jadi otomatis kalau kalsiumnya diambil terus dari tulang ke darah, ada dua dampak yang kita khawatirkan. Yang pertama, tulangnya bisa menjadi kurang kalsium, menjadi keropos, atau yang kedua, dampak yang mungkin juga tidak kalah serius adalah ketika darah itu mengandung tinggi kalsium, resiko untuk timbul aterosklerosis, mungkin tadi ini yang disebutkan melindungi pembuluh darah itu maksudnya itu ya. Jadi dampak dari kalsium yang tinggi itu menimbulkan aterosklerosis, menimbulkan juga resiko timbulnya batu pada ginjal ya. Jadi hiperkalsemia ini kadang-kadang bisa terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi vitamin D dalam dosis yang cukup tinggi ya. Biasanya lebih dari 5.000 ya. Mereka-mereka yang mengkonsumsi lebih daripada 5.000 itu cenderung untuk kadang-kadang bisa mengalami hiperkalsemia. Karena itu ketika saya ingin memberikan dan memang karena kebutuhan harus memberikan vitamin D dengan dosis yang tinggi, saya cenderung memang memeriksakannya bukan cuma vitamin D-nya saja yang saya periksakan, tetapi kadar kalsium dalam darahnya pun saya seringkali lihat. Paratiroid hormonnya juga kita lihat, supaya kita jangan sampai kelolosan orang ini butuh vitamin D tinggi, ternyata kita tembak dengan vitamin D tinggi, ternyata kalsiumnya menjadi hiperkalsemia dan menimbulkan dampak lainnya. Nah, hiperkalsemia tadi inilah yang dihambat, resiko hiperkalsemianya dihambat oleh pemberian vitamin K2. Jadi ya mungkin kalau kita minumnya di bawah 5.000, saya pikir tidak haruslah tambah K2. Tapi kalau 5.000 atau 5.000 lebih, penambahan K2 itu melindungi memang untuk resiko hiperkalsemia di dalam darah kita. Mungkin itu ya. Minum vitamin D ya. Sorry lupa. Pertanyaannya dua soalnya ini. Minum vitamin D ini sebetulnya memang ada beberapa rekomendasi yang disarankan sesuai dengan naturnya, bahwa kita memang memproduksi vitamin D itu di pagi sampai siang hari kulit kita, jadi kita disarankan untuk minum di jam itu. Tapi apakah necessary harus begitu? Saya rasa enggak juga ya, karena sebetulnya minum vitamin D ini setelah masuk dalam tubuh kita, vitamin D itu enggak langsung beredar kok. Dia akan disimpan oleh jaringan lemak. Adipose tissue akan menyerap vitamin D itu, sehingga basically kalau kita minum vitamin D itu 1 hari 1.000 dengan seminggu 7.000 itu, sekali minum 7.000 dengan minum dicicil 1.000 itu basically mempunyai efek biologis yang tidak terlalu berbeda bermakna, karena memang dia ada storage-nya, disimpan di adipose tissue. Nah, memang gini, orang yang gemuk, sorry ya saya pakai istilah obes saja ya, obesitas sama orang yang relatif normal body weight, ini memang kebutuhan suplementasi vitamin D-nya bisa beda ya. Jadi ini penting ya, karena adipose tissue-nya kan beda, jumlah sel lemaknya beda. Semakin banyak sel lemaknya, maka semakin tersebar merata vitamin D-nya, sehingga munculnya di dalam darah semakin sedikit. Jadi orang-orang dengan obesitas itu membutuhkan suplementasi vitamin D yang lebih tinggi daripada orang di body weight normal ya. Nah, minumnya bagaimana? Apakah memang harus dicampur dengan makanan yang berminyak? Memang kita sarankan untuk
diminum setelah makan atau bersamaan dengan makanan, karena makanan itu cukup mengandung minyak ya. Jadi kita tidak perlu spesial makan minyak atau makan lemak untuk minum vitamin D. Dan beberapa preparat vitamin D itu sebetulnya sudah berbentuk minyak ya, berbentuk minyak. Jadi sudah dibantu. Nah, untuk hal ini sendiri pun penyerapan vitamin D di usus kita itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan ususnya ya. Jadi kalau ususnya sering meradang, celiac disease, Crohn disease, itu juga sering vitamin D-nya susah untuk naik. Meskipun dikonsumsi vitamin D sampai puluhan ribu unit pun sering gagal untuk naik. Orang-orang dengan gangguan empedu itu juga susah sekali untuk naikkan vitamin D-nya. Gangguan pankreatitis itu juga susah untuk naikkan vitamin D. Jadi ya tidak semudah kita mengkonsumsi vitamin D. Kalau ibu sudah mengusahakan mengkonsumsi dan diperiksakan di dalam darahnya ternyata kadarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak optimal, saran saya datang ke dokter untuk kita lakukan evaluasi untuk kebutuhan vitamin D, apa yang harus kita lakukan berkait. Ya, Oke. Baik, terima kasih Dr. Agustinus. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Angelina ya, dan mungkin pertanyaan yang sudah masuk juga di kolom chat terkait kapan sih waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan minum dari vitamin D, dan juga apakah memang harus dicampur dengan makanan-makanan yang berlemak atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Dr. Mega. Di sini sudah ada yang bertanya, Dr. Mega, di kolom chatnya. Halo, Dr. Mega. Ya. Oh ya, oke. Dok, di sini dia bertanya mengenai terkait flek ini, Dok. Flek dan juga tadi sudah disampaikan terkait perawatan lasernya nih, Dok. Nah, apakah flek yang timbul mungkin juga dari paparan sinar matahari itu apakah bisa dihilangkan dengan treatment laser, dan apakah memang sekali treatment selesai ataupun harus ada pengulangan seperti itu, Dr. Mega? Mungkin bisa kembali disampaikan, Dok. Oke, kalau untuk kasus flek, sebenarnya untuk flek penting juga untuk penggunaan produk harian di rumah, perawatan harian di rumah. Selain produk perawatan harian di rumah, ditunjang dengan treatment langsung datang ke klinik. Paling bagus kalau flek memang adalah treatmentnya di laser. Kenapa laser? Kalau laser dia bekerja sampai ke lapisan terbawah kulit, lapisan dermis, dan akan memecah sel pigmen yang menyebabkan timbulnya flek. Nah, kalau untuk flek sendiri dia ada dua tipe. Ada yang letaknya masih di lapisan epidermis, di lapisan teratas kulit. Ada yang sudah menembus ke lapisan dermis. Nah, kalau udah sampai di lapisan terbawah, itu butuh waktu untuk menyamarkannya. Namun, di Benings Klinik, sebenarnya satu kali treatment aja kulit udah kelihatan lebih cerah, lebih segeran dengan laser-laser kita yang ada di Benings Klinik. Namun untuk hasil yang maksimal memang butuh pengulangan. Seperti itu. Jadi memang keberhasilan suatu treatment itu besar peranannya ada di pasien juga. Yang pertama, rutin nggak untuk penggunaan produknya, rutin nggak untuk penggunaan sunblock dan krim malamnya, kemudian rutin nggak untuk treatmentnya langsung di klinik. Seperti itu. Apalagi kalau krim-krim itu kan hanya bekerja di lapisan kulit teratas aja. Seperti yang saya jelaskan di awal, kena air, keringat, ambil air wudhu akan luntur. Jadi memang harus treatment dengan laser yang bekerja sampai ke lapisan terbawah kulit, lapisan dermis. Seperti itu. Jadi pentingnya kombinasi perawatan ya, Dok, antara penggunaan krim sehari-hari juga dengan perawatan di klinik. Iya. Karena kalau perawatan sel kulit mati sendiri itu juga harus dibutuhkan treatment yang ada eksfoliasinya ya, Dok ya. Benar. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Dr. Mega. Mungkin sedikit menyambung ya ini, Dok ya. Dan apakah untuk treatment tadi kan sudah dijelaskan mengenai treatment laser tadi, Dok, di sini. Dan ini ada yang juga bertanya, Dok, apakah ada batas usia tertentu untuk bisa melakukan treatment, Dok? Mungkin minimal usia harus berapa, ataupun mungkin ada maksimal usia harus berapa? Mungkin karena ada yang mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bertanya, mungkin semakin kita semakin senior ya, saya nggak akan bilang semakin tua gitu ya, kesannya gimana. Jadi mungkin semakin senior mungkin kondisi kulitnya itu semakin muncul flek-flek. Nah, itu apakah memang ada istilahnya batas maksimal untuk bisa melakukan treatment laser di Bening Klinik ini, Dok? Oke, sebenarnya untuk melakukan perawatan di Benings Klinik itu bisa dimulai dari usia 12 karena kita sendiri ada untuk produk untuk yang namanya teen series itu untuk remaja dari mulai usia 12 sampai 18 tahun.
Seperti itu. Untuk perawatan laser itu bisa dimulai dari usia 18 tahun udah bisa. Pokoknya kalau misalnya sudah ada problem kulit untuk jerawat, itu bisa kita dengan laser akne. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Mega atas penjelasannya. Di sini saya juga akan kembali membuka sesi tanya jawab secara live karena juga sudah banyak yang raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada dua narasumber kita. Saya persilahkan kepada Ibu Iin di sini. Kepada Ibu Iin, saya persilahkan. Halo. Halo. Iya. Selamat siang Ibu Iin. Dari kota mana Ibu? Maaf. Selamat siang. Saya dari Surabaya. Oh ya, silakan satu pertanyaan bisa kepada salah satu narasumber ataupun mungkin dua-duanya Bu Iin. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya ke ini aja, ke Dokter Mega aja ya, karena tadi yang Dokter Agus itu sudah jelas banget. Yang Dokter Mega ini tadi sempat terdengar ya oleh saya bahwa di dalam ruangan itu kita juga perlu pakai pelindung kulit wajah, sunblock atau sunscreen gitu ya. Yang saya mau tanyakan tuh kan kalau kita juga malam itu kan kita juga kena lampu gitu ya. Itu apakah pemakaian sunblock itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Apa malam juga perlu cuman dikurangi SPF-nya atau apa gitu ya? Mungkin bisa diterangkan gitu karena kok akan-akan dalam bayangan saya itu pemakaian sunblock ini ternyata penting banget gitu, perlu juga gitu ya. Padahal saya dulunya kalau dalam rumah itu paling males pakai sunblock karena buat saya itu kayak panas atau lengket gitu. Jadi, tapi di sini saya belajar untuk ternyata sunblock itu penting. Tapi meskipun di dalam ruangan juga ya, apalagi di luar gitu. Tapi bisa dijelaskan lebih detail gitu pemakaiannya itu berapa SPF dan dari jam berapa sampai jam berapa gitu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan Dokter Mega. Oke, sebenarnya penggunaan SPF untuk penggunaan sunscreen kita boleh mulai dari matahari terbit sebenarnya sampai matahari sudah mulai hilang, terbenam. Nah, karena kalau matahari terbenam kita sudah bisa ganti untuk perawatan penggunaan produk rangkaian yang malam hari, seperti itu. Kemudian kalau untuk SPF-nya sebenarnya kalau misalnya aktivitasnya masih di dalam ruangan, sebenarnya SPF 30 saja sudah cukup. Tapi jika benar-benar aktivitasnya banyak di bawah sinar matahari bisa menggunakan SPF 50. Seperti itu. Nah, meskipun di dalam ruangan seperti saya jelaskan di awal, memang tetap harus menggunakan sunscreen. Itu nggak apa-apa kalau misalnya di bawah SPF 3 pun tidak masalah, seperti SPF 15 itu masih diperbolehkan. Seperti itu. Karena itu tadi, karena kalau pagi sampai kadang siang hari itu kan kadang uap panas dari luar, apalagi ibu rumah tangga kadang memasak, itu kan juga sangat mempengaruhi. Namun kalau malam hari kan aktivitas kita kan hanya terbatas ya, kayak gitu. Dan kalau rumahnya punya kaca ya dok ya? Iya. Kalau ada kaca kan mantul terutama kalau rumahnya yang ada kaca itu kan mantul panasnya. Itu aja. Sudah cukup dari Bu Iin, mungkin ada pertanyaan lagi yang kurang jelas Ibu. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Iin, sudah puas dengan jawabannya Dokter Mega Ibu? Jadi sebaiknya dari jam matahari terbit itu mungkin jam 6 ya sekarang karena jam 6 di Surabaya udah terbit menurut saya ya. Iya, terus jadi sampai malam itu perlu nggak? Kalau malam sudah nggak perlu lagi, namun bisa menggunakan perawatan malam hari untuk penggunaan krim malam. Jadi penggunaan krim malam sudah bisa digunakan setelah matahari terbenam. Oh, jadi sekitar pukul 6 malam juga ya kita perlunya nggak usah sunblock lagi meskipun ada sinar lampu. Skincare malam gitu bisa ya? Benar, nggak masalah. Oh ya, radiasi lampu mungkin tidak sekuat matahari gitu mungkin ya? Benar, iya. Dan iya. Kan kita juga, paham. Kalau malam kan juga paling untuk menggunakan lampu kan tidak seperti intensitasnya nggak yang terlalu intens ya Ibu ya, kayak gitu. Dan biasanya memang kalau untuk malam hari kita memiliki rangkaian skincare untuk malam hari, yang mana itu bisa untuk meregenerasi sel-sel kulit Ibu. Jadi bisa digunakan pada saat Ibu malam terus melakukan istirahat. Nah itu krim malamnya berfungsi untuk meregenerasi sel kulit untuk membantu mengatasi problem kulitnya ya. Benar. Dokter ya. Dan mengangkat sel-sel kulit mati.
Seperti itu. Jadi bisa menyamarkan flek di krim malam, terus untuk mencerahkan, mengencangkan, seperti itu. Oke, baik. Kita harus dari dalam dan dari luar juga ya ini perawatannya kesimpulannya. Ya, makasih. Ya, dengan senang hati Bu Iin. Baik, terima kasih Bu Iin atas pertanyaannya dan juga pemaparan dari Dr. Mega. Mungkin jika ada yang mau lebih ditanyakan kepada Dr. Mega atau mungkin mau berkonsultasi dengan Dr. Mega, bisa langsung menghubungi Bening Klinik yang sudah di-share di kolom chat oleh rekan-rekan Prodia. Bisa menghubungi di nomor telepon 031 995 39603 atau bisa lewat Instagram dari Bening Klinik, yaitu beningsklinik_Surabaya. Baik, kita akan masuk ke 2 pertanyaan terakhir karena juga melihat waktunya juga semakin siang juga. Mungkin masing-masing 1 pertanyaan kepada Dr. Agustinus dan juga kepada Dr. Mega. Mungkin yang pertama dari Dr. Agustinus, ini mungkin pertanyaan terakhir ini Dr. Agustinus bisa dibantu mungkin Dok, apakah ada efek Dok ketika kita, tadi mungkin bisa dijelaskan kembali ketika kita kekurangan vitamin D dan juga kelebihan vitamin D secara umum yang mungkin bisa dilihat oleh ataupun mungkin yang bisa dirasakan oleh para peserta kita ataupun juga para orang-orang yang sudah rutin mengkonsumsi dari vitamin D-nya ini. Silakan Dr. Agustinus. Baik, jadi sebagaimana banyak hal di dalam laboratoriumnya, tidak cuma vitamin D, tetapi kalau Bapak Ibu tanya, kalau tinggi asam urat, tinggi kolesterol itu gejalanya apa ya? Saya selalu sampaikan bahwa gejala klinis itu akan muncul setelah proses yang namanya dekompensasi ya. Jadi ya istilah awamnya kalau sudah nemen berat ya, baru itu gejala klinis muncul ya. Karena itu pemeriksaan laboratoris itu sebetulnya sangat membantu sekali bagi kita untuk menjaga supaya jangan sampai gejala itu muncul baru kita concern terhadap penyakitnya. Nah, berkaitan dengan vitamin D, kalau kadarnya tidak di bawah 20, seringkali kita juga nggak ngerasain apa-apa, meskipun secara biologis terjadi dampak yang tadi saya sebutkan ya, resiko kanker meningkat, resiko diabetes meningkat, resiko jantung koroner meningkat melalui hipertensinya, resiko timbulnya gangguan pada tulang, otot ya. Tetapi kalau sudah di bawah 20 biasanya kerasa, ototnya sering tidak nyaman karena kadar kalsium yang kurang di dalam darah ya, rasa tidak nyaman pada tulang, rasa nyeri pada tulang, mungkin kalau aktivitas agak berat sedikit sudah tidak nyaman semua badannya, ototnya, tulangnya ya. Tapi mungkin itu yang kita bisa rasakan. Tetapi kalau untuk yang kayak hipertensi, diabetes apa ini kan multifaktor ya. Nah, kalau lebih, nah ini juga gitu ya. Kalau misalnya lebihnya, ini beberapa literasi mengatakan kadar toksinnya itu sampai dengan 150 ya. Jadi kalau lewat dari 150 itu baru toksik ya. Tapi kalau antara 100 sampai 150 ini pun kita sudah harus hati-hati ya. Jadi kita punya toleransi sampai dengan 150, tapi kalau sudah mulai masuk di atas 100 itu sudah mulai harus hati-hati karena dampak daripada kelebihan vitamin D ini juga kita tahu dia meningkatkan jumlah kalsium di dalam darah kita atau kita sebut hiperkalsemia, dan itu juga bisa kita periksakan secara laboratoris. Dan hiperkalsemia ini juga sama menimbulkan nyeri otot. Saya punya satu pasien ya yang karena dia rajin mengkonsumsi vitamin D, ya karena pandemi takut ya mengkonsumsi vitamin D berlebihan, akhirnya dia datang dengan keluhan nyeri otot punggung ya. Kita bingung waktu itu kenapa kok nyeri otot punggung. Kita periksakan laboratoris ini itu enggak terlalu enggak kelihatan ada bermasalah. Terus kita coba akses ke vitamin D-nya karena dia ngaku minum vitamin D-nya sampai dengan dosis 20.000 per hari. Jadi kita berikan, kita periksakan vitamin D levelnya dan kita periksakan kalsiumnya. Kalsiumnya tinggi sekali sampai di level hampir 40% di atas nilai batas atasnya, dan itu menimbulkan keluhan nyeri otot. Dan yang kita khawatirkan ada hal-hal tertentu yang terjadi di luar sepengetahuan kita. Kalau nyeri otot kan kita tahu ya. Tapi kalau mulai adanya pembentukan batu di ginjal, kalau belum buntu ya kita tidak tahu, tapi itu kan pembentukan batunya akan terus terjadi. Aterosklerosis kita juga nggak merasakan apa-apa ya, jadi pengerasan pembuluh darah di dalam pembuluh darah tidak akibat tingginya kalsium kita juga rasakan apa-apa. Ya paling nyeri otot tadi ya, tapi
nyeri otot ini kan bisa saja diasumsikan oleh banyak hal oleh orang awam adalah suatu gejala yang mungkin aku kecapean lah, kurang tidur lah, salah posisi tidur. Ini yang kadang-kadang bisa saja disalahartikan ya. Jadi itu yang saya sampaikan ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Agustinus. Betul, ini langsung ada yang komen, betul Dok, badan sakit semua kalau kurang vitamin D, seperti itu ya. Baik, terima kasih Dokter Agustinus. Ini pertanyaan terakhir juga mungkin kepada Dokter Mega. Dok, ini ada yang tanya Dok di kolom Q&A juga di sini Dok. Selain mungkin tadi kan satu penyebab fleknya kan ada sinar matahari. Apakah ada penyebab lain Dok yang bisa menyebabkan flek itu muncul? Apakah ketika kita stres itu juga bisa muncul flek, ataupun mungkin ada penyebab-penyebab lainnya? Mungkin bisa di-sharekan juga Dokter Mega, silakan. Jadi penyebab flek yang pertama memang paling sering disebabkan oleh akibat paparan sinar matahari. Yang kedua adalah genetik, turunan biasanya. Entah dari kedua orang tua atau kakek, nenek. Kemudian yang ketiga hormonal, biasanya pada wanita pasca melahirkan sudah mulai timbul flek. Kemudian yang keempat penggunaan alat kontrasepsi terutama pada pil KB. Dan yang terakhir tanda-tanda aging, selain timbul kerutan mulai timbul flek. Sama mungkin salah penggunaan skincare juga. Benar, bisa juga skincare yang tidak tepat. Nah, itu juga harus hati-hati. Oke, baik. Terima kasih Dokter Mega. Semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari para peserta juga yang ada di sini terkait flek yang mungkin orang mungkin menyepelekan, tapi mungkin dengan adanya webinar ini juga akhirnya orang-orang aware terkait apa dengan sinar matahari dan juga flek itu ya. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya, untuk sesi tanya jawabnya kita sudah selesai. Kita akan langsung masuk ke sesi door prize seperti yang tadi telah diinfokan oleh rekan dari Bening Klinik Surabaya. Jadi door prize di sini tadi sudah saya informasikan. Untuk door prize yang pertama tadi kepada 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher 20% untuk all treatment dan juga 10% untuk pembelian skincare di Bening Klinik Surabaya. Dan juga tadi 2 pemenang yang akan diberikan pertanyaan oleh Dr. Mega yang akan mendapatkan sunscreen spray dari Bening Klinik Surabaya. Dan dari Prodia juga akan memberikan 2 orang pemenang yaitu free pemeriksaan vitamin D-nya. Baik, jadi dan saya akan kembali di kolom chat juga sudah di-share untuk link kuesioner. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya mohon bisa mengisi link kuesioner yang telah dibagikan oleh rekan-rekan Prodia, di mana itu akan menjadikan evaluasi untuk kami dan juga masukan untuk tema-tema selanjutnya yang webinar-webinar yang akan diadakan oleh Prodia. Baik, untuk pertanyaannya mungkin door prize yang pertama saya persilahkan kepada Dr. Mega untuk bisa memberikan 2 pertanyaan, di mana mohon Bapak Ibu semuanya nanti bisa yang ingin menjawab bisa langsung raise hand. Itu nanti akan kita bukakan untuk open mic dan juga mungkin open cam-nya. Mungkin pertanyaan yang mudah saja ya Dr. Mega ya, supaya Bapak Ibu semuanya di sini bisa menjawab. Baik, silakan. Mungkin satu pertanyaan terlebih dahulu. Ini saya sudah lower hand semuanya. Silakan Dr. Mega. Oke, butuh berapa kali untuk pengulangan penggunaan sunscreen atau sunblock? Sunblock. Pertanyaan pertama ya Kak ya. Oke, pertanyaan pertama. Cukup satu pertanyaan dulu aja. Baik, di sini sudah ada yang angkat tangan. Saya persilakan kepada Ibu Yeni. Silakan. Halo, selamat siang Ibu Yeni. Halo. Ya, siang. Iya, silakan bisa langsung dijawab. Maaf, Ibu Yeni dari kota mana? Tarakan. Oh, dari kota Tarakan ya. Baik. Silakan Ibu, bisa dijawab pertanyaannya. Per 4 jam sekali pengulangannya. Oke, bagaimana Dr. Mega? Benar sekali. Selamat. Ibu Yeni. Oke, selamat Ibu Yeni. Baik. Buat sunscreen spray. Oke, baik. Selamat pada Ibu Yeni. Mohon Ibu Yeni bisa memberikan datanya kepada Mas Ganda yang nomornya sudah di-share di kolom chat untuk proses klaim hadiahnya. Baik, untuk saya sudah mendapatkan yang pertama ya. Berarti kurang 1 orang lagi ini, Dr. Mega. Silakan. Sebutkan salah satu perawatan. Oke, sebutkan salah satu perawatan laser yang bisa mengatasi problem flek yang ada di Bening Klinik Surabaya.
Oke, kalau saya jawab boleh nggak nih ya? Belum saya dapat ini Bapak. Nggak boleh. Buat untuk peserta, silakan. Baik, kepada Bapak Ibu yang sudah bisa menjawab, ini dipersilahkan. Baik, di sini sudah ada yang angkat tangan atas nama Ibu Winda. Saya persilahkan. Mungkin bisa dibantu untuk open mic-nya, aksesnya. Halo. Halo, sebentar. Sorry, Mbak. Udah ya? Oke, sudah terdengar. Dita. Halo, iya. Iya. Silakan. Lasernya laser Pico, Dok. Laser Pico Sur. Oke, benar. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bening. Ya, Ibu mendapatkan 1 buah sunscreen spray ya, Ibu. Nanti bisa dikirim ke tim yang ada di Prodia. Oh ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi jangan lupa pada para pemenang untuk bisa share untuk datanya ke Mas Ganda, di mana untuk nomor yang bisa dihubungi Mas Ganda sudah di-share di kolom chatnya. Baik, terima kasih. Ini untuk dari pemenang dari Door Prize dari Bening Klinik Surabaya sudah diberikan. Sekarang saya menyapa kembali kepada Dr. Agustinus. Halo, Dr. Agustinus. Halo. Iya, Dok, mungkin bisa dibantu memberikan 2 pertanyaan, Dok, di mana nanti para pemenang bisa mendapatkan free pemeriksaan vitamin D-nya, seperti itu. Satu dulu ya mungkin, Dok, ya. Yang gampang aja ya. Boleh, satu dulu, Dok, silahkan. Berapakah kadar optimal vitamin D yang diharapkan di dalam darah? Oke, silahkan. Berapa kadar vitamin D yang optimal? Wah, di sini sudah langsung banyak yang angkat tangan ya. Baik, saya persilakan kepada atas nama Bapak Kevin yang sudah angkat tangan di sini, boleh dibantu. Silakan. Halo, selamat siang Bapak Kevin. Halo. Oh, maaf, ini Ibu ya? Dokter, mungkin saya menjawab ya agar tidak terjadi kesalahan, mudah-mudahan benar. Oke, baik Bu Kevin. 80 ya, Dok. Berapa, Ibu? Sekitar 60 sampai 80 diharapkannya. Tapi kalau misalnya udah sufficient sekitar 30, Dok. Gimana Dokter Agustinus? 70-80, tapi enggak apa-apa. 60 sampai 80 saya pikir oke lah. Ya, 70 sampai 80. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Bu. Ibu mohon bisa memberikan datanya kepada rekan Prodi atas nama Mas Ganda untuk bisa kita proses untuk klaim hadiah, yaitu free pemeriksaan vitamin D-nya. Baik, kurang 1 orang pemenang ini, Dok, yang bisa mendapatkan free pemeriksaan vitamin D dari Prodia. Jangan angkat tangan dulu ya para peserta, di sini kok sudah banyak yang angkat tangan ya. Oke, baik, silahkan Dr. Agustinus. Baik, pertanyaan kedua, selain keluhan pada otot dan tulang, apakah yang bisa terjadi ketika seseorang mengalami kekurangan vitamin D? 2 lagi aja. Jadi 2 selain keluhan otot dan tulang. Oke, silahkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah tadi keluhannya yang 2 saja ya. Di sini saya persilahkan kepada Ibu Melani. Halo. Halo, siang Ibu Melani. Halo. Oke, mohon maaf karena tidak ada suara, saya alihkan ke peserta ke selanjutnya, yaitu di sini atas nama S. Yapri, Bapak atau Ibu ini ya? Maaf. Halo. Ya, halo. Oh, Bapak Yapri, silakan Bapak bisa dibantu jawabannya. Ya, bisa menyebabkan tulang kropos dan mudah terserang penyakit. Oke, bagaimana Dokter Agustinus? Penyakitnya apa ini, Pak? Jadi mungkin bisa lebih spesifik, Pak. Saya kasih kesempatan. Penyakitnya apa? Kalau saat ini kan katanya ini sering-sering orang bilang gampang terkena COVID gitu, dokter. Ya. Oke, terkena infeksi, Pak ya, terkena infeksi. Betul, infeksi. Ya, betul, ada satu lagi, Pak. Satu lagi saja. Selain tulang, soalnya selain tulang sama otot, satu lagi aja. Selain kena infeksi, kena apa lagi?
Diabetes. Diabetes, betul. Oke, baik. Betul ya Dokter Agustinus. Baik, selamat kepada Bapak Yapri sudah mendapatkan free pemeriksaan vitamin D. Mohon bisa memberikan datanya secara langsung kepada rekan Prodia bersama Mas Ganda di nomor WA yang sudah di-share di kolom chat. Baik, masih ada informasi selanjutnya tadi untuk 5 penanya terbaik yang mendapatkan voucher dari Bening Klinik Surabaya. Sebelumnya saya melayangkan kembali untuk bisa mengisi kuesioner yang telah di-share oleh rekan-rekan Prodia di kolom chat, di mana kuesioner tersebut untuk evaluasi Prodia dan juga untuk masukkan tema-tema webinar selanjutnya yang diadakan oleh Prodia. Dan di sini saya juga menginformasikan, tadi ada yang bertanya terkait treatment dari Bening Klinik, bisa menghubungi di nomor 031 995 39606 ataupun juga sudah di-share oleh rekan-rekan Bening Klinik bagaimana cara memperoleh tadi ya, ada yang bertanya terkait dari sunscreen spray-nya. Dan di sini saya sudah mendapatkan 5 nama pemenang untuk mendapatkan voucher dari Bening Klinik Surabaya. Dan di sini selamat kepada Ibu Delina Asriani yang pertama, yang kedua soalnya kepada Ibu Angelina Sieni, kemudian Ibu Siska Amalia, Ibu Lili Liliana dan juga Ibu Iin. Jadi nama-nama yang saya sebutkan telah mendapatkan 5 voucher treatment dari Bening Klinik Surabaya. Baik, saya juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya terkait dari Prodia Mobile, di mana Bapak Ibu semuanya bisa langsung mengakses Prodia Mobile baik melalui iOS ataupun dari Android. Baik, dan juga mengingatkan kembali untuk pada bulan Maret ini Prodia mengadakan keringanan biaya 20% untuk semua pemeriksaan melalui Prodia Mobile. Baik, selanjutnya sebelum kita tutup untuk acara di sini, saya mempersilahkan kepada Dr. Agustinus dan juga kepada Dr. Mega mungkin bisa memberikan closing statement-nya, Dok, kepada para peserta yang ada di sini. Silakan Dr. Agustinus. Kenapa? Enggak, siapa duluan? Oh, boleh Dr. Agustinus dulu, Dok. Boleh untuk closing statement-nya. Baik, untuk take home message yang ingin saya sampaikan adalah memang pengobatan itu dimulai selalu adalah dari basic pola hidup yang sehat, ya. Jadi pola hidup yang sehat itu akan membuat hidup kita lebih balance dan tidak membutuhkan pengobatan secara khusus, bahkan pemberian suplemen secara khusus, ya. Jadi kita tidak harus meminum suplemen sampai banyak sekali untuk mempertahankan kehidupan kita tetap sehat. Namun bila memang kita mengetahui kondisi kita tidak ideal, maka datanglah kepada dokter untuk dokter itu melakukan suatu pemeriksaan dan bisa memberikan advice terhadap suatu kondisi yang memang membutuhkan pengobatan atau suplementasi. Jadi segala sesuatu yang kurang bisa ditambahkan, segala sesuatu yang berlebih bisa dihilangkan, supaya kita tidak sampai mengalami kondisi penyakit akibat kekurangan zat tertentu, maupun yang sekarang ini kita banyak khawatirkan karena orang banyak rajin minum vitamin akibat pandemi. Kita sangat mengkhawatirkan dampak kelebihan daripada vitamin-vitamin yang kita konsumsi. Dengan kelebihan itu khawatirnya akan menimbulkan gangguan organ. Jadi tetap hidup sehat. Ini pandemi meskipun diharapkan segera berakhir tapi belum berakhir. Teman-teman sekalian, masih saya sarankan untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jangan lupa untuk istirahat cukup, makan cukup, olahraga cukup. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Agustinus untuk closing statement-nya. Dan saya beralih kepada Dr. Mega dari Bening Klinik Surabaya. Silakan Dr. Mega, mungkin untuk closing statement-nya bisa disampaikan ke peserta.
Oke, sangat penting untuk perawatan kulit karena apalagi dengan bertambahnya usia, mulai timbul tanda-tanda aging, kerutan, kemudian flek, dan tidak perlu khawatir karena di Benings Klinik langsung bisa datang ke Benings Klinik karena free konsultasi dan kita mempunyai alat namanya skin analyzer. Alat tercanggih itu bisa untuk mengetahui kondisi kulit wajah pasien, gitu. Jadi penting untuk melakukan perawatan juga ya Kak ya. Selain nggak usah takut untuk beraktivitas outdoor juga karena kita memiliki senjata yang namanya sunscreen kayak gitu. Benar. Dan semua problem-problem walaupun udah usianya udah senior juga tidak perlu takut dengan yang namanya flek. Di Benings Klinik kita punya perawatan dan juga skincare yang bisa mengatasi semua permasalahan kulitnya rekan-rekan semua. Dan kita sudah free konsultasi karena kita sudah ada alat yang namanya skin analyzer. Itu nanti Dokter Mega akan cek secara langsung kondisi wajah teman-teman semua. Jadi mulai dari fleknya seberapa dalam, tebalnya seberapa ya Dok ya. Seberapa banyak dan ada persen-persenannya untuk angkanya juga ada. Mulai dari pori-pori, terus barrier kulit bisa kita lihat. Betul. Dan itu sudah Kak konsultasinya. Jadi kalau buat peserta Prodia yang mau datang ke Oke, baik. Terima kasih Dokter Mega atas closing statement-nya. Di sini juga ada yang bertanya, ini bisa dibantu nggak kalau mau konsul sama Dokter Mega? Bisa langsung ke Benings Klinik Surabaya. Dan Surabaya hanya ada satu tempatnya yang berlokasi di Jalan Raya Damo 143 atau seberang dari Kebun Binatang Surabaya. Di situ juga sudah saya sampaikan juga terkait nomor telepon dari Benings Klinik, bisa dihubungi di 031 995 39603. Ada yang bertanya juga terkait praktek dari Dr. Agustinus. Beliau praktek di Klinik Kencana Medika dan juga Klinik Medpoint Surabaya. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada Dr. Agustinus dan juga kepada Dr. Mega yang pada hari ini sudah share ilmu yang sangat-sangat luar biasa bagi kita semua yang ada di sini, sehingga kita bisa lebih memahami terkait apa itu vitamin D dan juga efeknya dan bagaimana cara memperolehnya kepada kesehariannya kita. Baik, saya Feni, perwakilan dari Laboratorium Klinik Prodia, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan mohon tidak lupa untuk bisa mengisi kuesioner dan juga semoga kita bisa bertemu di acara-acara Prodia selanjutnya. Saya Feni, pamit terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Dr. Agustinus, Dr. Mega atas waktunya.